Ini loh friends, 2 resep brownies lumer yang recommended untuk dicoba. Yang pertama ada brownies coklat lumer, dan yang kedua ada pandan cheese lumer. Dua-duanya pastinya cocok banget jika dijadikan suguhan di saat lebaran. Pastinya ini juga cocok untuk ide jualan kekinian. Apalagi brownies ini bisa bertahan di dalam kulkas hingga 5 hari. Jadi suka coklat atau pandan? Komen di bawah ya. Dan selamat mencoba. Hai friends, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat 2 resep brownies lumer. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends, nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat brownies lumer. Pertama-tama siapkan wadah tahan panas, lalu masukkan coklat di sisi. Kemudian saya akan tambahkan minyak. Kedua bahan ini akan saya tim terlebih dahulu. Saat coklat di sisi ditim, sambil diaduk-aduk ya, supaya coklatnya cepat meleleh. Jika coklat sudah meleleh, angkat dan biarkan dingin. Sekarang saya akan ayak bahan keringnya. Masukkan 50 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan coklat bubuk, baking powder, dan yang terakhir tambahkan garam. Ayak semua bahan kering hingga selesai. Langkah berikutnya, saya menyiapkan mangkuk bersih, lalu masukkan 2 butir telur. Lalu tambahkan 75 gram gula pasir. Kemudian vanili. Dan yang terakhir, tambahkan setengah sendok SP. Lalu kocok telurnya ini dengan kecepatan bertahap, dimulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Untuk lama mengocoknya kurang lebih 5-7 menit, atau bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Jika adonan sudah mengental dan berjejak, artinya adonan sudah mengembang, maka matikan dulu mixernya. Kemudian masukkan terigu yang sudah diayak tadi secara bertahap. Aduk-aduk dulu adonannya seperti ini sebelum mixer dinyalakan, supaya saat mixer nyala nanti tepung tidak berhamburan. Nyalakan mixer dengan kecepatan rendah dan aduk adonan asal rata saja. Ini terigu tahap terakhir, saya masukkan. Aduk-aduk kembali adonannya sebelum mixer dinyalakan. Saya rasa adonannya ini sudah cukup tercampur, saya akan matikan mixernya. Jika mixer sudah dimatikan, saya akan aduk dengan teknik balik menggunakan spatula. Pastikan tidak ada bahan yang menggumpal supaya hasil bolunya memuaskan. Karena adonannya sudah rata, tambahkan coklat yang sudah dilelehkan tadi. Kemudian aduk kembali adonan hingga semuanya tercampur dengan rata. Jika adonannya sudah benar-benar rata, sisihkan dulu. Sekarang saya sudah menyiapkan tin wol ukuran 150 ml. Kemudian tuangkan adonan
sebanyak 2 sendok makan ya. Brownies lumer ini menghasilkan 7 cup ya friends. Sengaja ini saya buat versi premium. Selanjutnya kukus browniesnya selama 15 menit. Jika menggunakan panci biasa, alasi tutup kukusan dengan lap bersih. Dan kukus browniesnya ini selama 15 menit. Setelah 15 menit, saya akan tes tusuk dan ternyata browniesnya sudah matang. Angkat browniesnya dan biarkan hingga dingin. Langkah berikutnya, saya akan membuat flan coklat. Ambil 1 sachet kental manis rasa coklat. Lalu tuangkan ke dalam pan. Selanjutnya, tuangkan 200 ml air putih. Air putihnya ini tidak saya tuang semuanya ya, karena sisanya akan saya larutkan bersama dengan tepung maizena. Aduk-aduk dulu larutan maizenanya, kemudian campur bersama susu coklat. Aduk kembali adonan flan supaya semua tercampur dengan rata. Jika flan sudah rata, masak di atas kompor sambil terus diaduk-aduk. Ini flannya sudah mulai mendidih, tambahkan coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil. Saya akan kecilkan api supaya flan tidak gosong. Lalu saya akan tambahkan 1 sendok margarin. Tujuannya supaya flan terlihat lebih mengkilap. Ini opsional ya friends. Matikan kompornya jika margarin sudah benar-benar meleleh. Langkah berikutnya, ambil 1 cup brownies, kemudian tuangkan 1 sendok flan di atasnya. Goyangkan cupnya seperti ini supaya flan bisa merata. Kemudian tambahkan topping sesuai selera. Ini saya menggunakan coklat berwarna kuning yang sudah diserut. Topping kedua, saya masih menggunakan coklat, tapi kali ini berwarna pink. Selain coklat, bisa juga ditambahkan topping seperti Oreo ataupun marshmallow. Gunakan tusuk gigi apabila ada topping yang tidak sengaja tercampur, supaya hasilnya rapi ya. Untuk topping ketiga, saya tambahkan coklat berwarna hijau. Jangan lupa rapikan toppingnya dengan menggunakan tusuk gigi. Dan untuk topping terakhir, saya menambahkan keju yang sudah diparut. Agar tampilannya makin cantik, saya akan tambahkan permen Yupi di tengahnya. Saya akan lanjutkan pemberian topping hingga semuanya selesai. Ini browniesnya sudah selesai, saya beri topping semuanya. Gimana? Tampilannya makin cantik ya. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba brownies lumernya. Kelihatan banget kan coklatnya. Bismillah. Browniesnya ini enak ya friends. Teksturnya itu moist, coklat, dan rasanya beneran premium. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum. Bahan-bahan untuk membuat pandan cheese lumer. Pertama-tama saya menyiapkan mangkuk, kemudian saya akan masukkan 2 butir telur. Selanjutnya saya akan tambahkan gula pasir sebanyak 130 gram. Dan bahan terakhir yang akan saya tambahkan adalah setengah sendok teh SP. Saya akan kocok ketiga bahan ini
dengan kecepatan bertahap, dimulai dari kecepatan rendah, sedang, hingga kecepatan tinggi, sampai adonannya ini putih, kental, dan berjejak. Setelah saya mixer kurang lebih selama 5 menit, ini adonannya sudah putih, kental, dan berjejak. Langkah berikutnya, saya akan tambahkan tepung terigu sebanyak 150 gram. Untuk terigu, saya menggunakan protein sedang ya. Lalu, saya juga akan tambahkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Bahan selanjutnya yang akan saya tambahkan adalah 1/4 sendok teh vanili dan 1/4 sendok teh baking powder. Semua bahan kering ini akan saya ayak ya, agar mudah tercampur dengan rata dan tidak ada bahan kering yang bergerindil. Sebelum mixer dinyalakan, aduk-aduk dahulu bahan kering agar saat mixer nyala, bahan kering tidak berhamburan. Mixer kembali adonannya ini dengan kecepatan paling rendah, kurang lebih selama 2 menit. Sambil adonan di mixer, tuangkan 100 ml santan. Untuk santan, saya menggunakan santan instan ya, sebanyak 65 ml yang ditambah dengan air hingga volumenya mencapai 100 ml. Jika tepung dan santan sudah rata, saya akan tambahkan dengan minyak goreng sebanyak 60 ml. Saya juga akan tambahkan dengan pasta pandan kurang lebih sebanyak setengah sendok teh atau sesuai dengan selera. Mixer kembali adonannya dengan kecepatan paling rendah sampai minyak dan adonannya tercampur dengan rata. Saya rasa ini adonannya sudah cukup rata ya. Saya akan matikan mixernya. Supaya warnanya makin cantik, saya akan tambahkan dengan pewarna makanan hijau. Ini opsional. Aduk-aduk kembali adonan menggunakan spatula dengan teknik balik seperti ini untuk memastikan adonan yang kering tidak ada yang tersisa. Sekarang saya menyiapkan tin wol ukuran 150 ml. Untuk mempermudah menuang adonan, saya sudah masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga dan saya akan isi tin wolnya sebanyak 1/3 bagian saja. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis dan satu resep ini menghasilkan 16 tin wol. Yang berikutnya, saya menyiapkan kukusan yang airnya sudah mendidih. Saya akan kukus bolunya ini selama 15 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil untuk mengukus bolunya, dan jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa untuk menutup kukusannya menggunakan lap bersih. Setelah 15 menit, ini bolunya sudah matang ya. Hasilnya cantik dan mengembang dengan sempurna. Saya akan biarkan bolunya ini hingga dingin. Selanjutnya, saya akan membuat flat cheese pandannya. Siapkan 80 gram keju oles. Kemudian, tambahkan dengan 2,5 sendok makan tepung maizena. Tambahkan juga 3 saset kental manis. Lalu 500 ml susu UHT. Dan tambahkan 100 ml air putih. Saya akan aduk-aduk semua bahan fla.
Karena saya ingin rasa flanya pandan dan keju, saya akan tambahkan dengan perisap pandan kurang lebih sebanyak setengah sendok teh. Agar warna hijaunya cantik, saya juga akan menambahkan dengan pewarna makanan hijau. Ini opsional. Sekarang saya akan masak flanya dengan api sedang sambil sering-sering diaduk ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Karena saya rasa kurang manis, maka saya akan tambahkan 1 sendok makan gula ke dalam fla. Aduk-aduk kembali fla hingga mendidih dan teksturnya menjadi kental. Ini flanya sudah mendidih dan kental ya. Aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok margarin. Tujuannya agar tampilan fla lebih glowing. Setelah seluruh margarin meleleh, fla siap digunakan. Dalam kondisi masih panas, siramkan fla di atas bolu pandan. Fla pandannya ini saya tuangkan sampai tin wallnya hampir penuh. Berikutnya, saya akan tambahkan topping keju yang sudah diparut. Untuk topping, saya juga akan tambahkan dengan sedikit selai stroberi. Jika ingin dijual, bisa ditambahkan dengan sendok kecil yang direkatkan dengan stiker. Ini juga membantu tampilan pandan cheese jadi lebih menarik. Dan pandan cheese lumer siap untuk dijual. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba pandan cheese-nya. Terlihat banget ya, flanya ini berlimpah dan beneran lumer. Saat disendok, otomatis flanya langsung mengalir dan bisa dipastikan flanya ini beneran lumer. Bismillah. Pandan cheese-nya ini enak ya friends. Perpaduan pandan dan cheese-nya meleleh di mulut. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.